Stop. Suguhan asik. Enjoy guys. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum, hai Sobat Asik, ketemu lagi nih sama Minca, admin kece. Sobat, apa kalian masih hidup hari ini? Ups, hihihi, bercanda. Hal yang menjadi kebiasaan, bahkan kewajiban sebagian umat manusia adalah memakamkan atau menguburkan jenazah manusia lainnya ketika meninggal. Tapi ada yang aneh, mengerikan, ekstrim, bahkan tidak masuk akal yang dilakukan sebagian manusia terhadap jenazah kerabatnya. Hal ini bahkan mungkin tidak pernah terfikirkan sama sekali di benak kalian. Nah, hal-hal apa aja sih? Yuk kita bahas satu persatu ya. Check it out. 1. Dijadikan makanan burung. Hal ini menjadi ritual pemakaman yang menyeramkan di daerah Tibet di Cina Selatan, bertujuan agar orang yang meninggal bisa merasa damai dan naik ke surga. Dalam melakukan ritual ini, anggota keluarga akan memilih hari yang baik untuk membawa jasad keluarganya naik ke gunung-gunung yang jauh dari pemukiman. Hal ini sering mereka sebut dengan pemakaman langit. Sang pembawa jasad akan menyeret jasad ini ke atas gunung dan membedahnya serta memotong-motong bagian tubuhnya menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dimakan oleh para burung yang datang. Praktek ini sangat erat kaitannya dengan filsafat di Cina yang mempercayai bahwa burung nasar yang datang ke gunung dan memakan jasad ini menandakan bahwa jasad dari orang yang sudah meninggal ini sudah tidak memiliki dosa dan jiwanya telah damai dan pergi ke surga. 2. Dijadikan makanan manusia. Pada akhir tahun periode 1980-an, para pakar antropologi melakukan ekspedisi ke dalam hutan Amazon di Brazil untuk menyelidiki praktek kanibalisme yang dilakukan oleh suku pribumi, yaitu suku Wari. Mereka diketahui melakukan dua tipe jenis kanibalisme. Yang pertama adalah eksokanibalisme, yaitu memakan daging manusia yang berasal dari pihak musuh atau suku lain. Mereka melakukannya secara gegap gempita layaknya pesta meriah. Praktek kanibalisme yang kedua adalah endokanibalisme, yaitu memakan daging manusia dari anggota sukunya sendiri. Dalam tipe yang ini, para suku Wari melakukannya dengan cara yang berkabung. Saat anggota suku mereka ada yang meninggal, tubuhnya akan dipotong-potong dan kemudian diolah menjadi makanan yang nantinya akan dimakan secara bersama-sama dan beramai-ramai, namun dalam kondisi yang sedih dan muram. Selain di pedalaman Brazil, ritual ini diketahui juga pernah dipraktekkan di Australia, Afrika, dan Amerika Selatan. 3. Dijadikan berlian. Penduduk Inggris pada abad ke-19 memiliki kebiasaan aneh, yaitu menciptakan benda-benda bernilai dari sisa jenazah orang-orang yang mereka cintai. Mereka menganggap dengan memakai atau memiliki benda-benda ini, maka orang-orang yang mereka cintai yang sudah meninggal tetap bisa dekat dengan mereka. Berlian terbentuk secara alamiah ketika timbunan karbon di bawah permukaan bumi menerima suhu dan tekanan tinggi dalam jangka waktu yang lama. Nah, sobat, hal ini pula yang dilakukan pada sisa jenazah manusia yang akan dijadikan berlian. Karena abu jenazah yang sudah dikremasi juga mengandung karbon, maka abu inilah yang kemudian ditempatkan di perangkat khusus yang bisa memberikan suhu dan tekanan tinggi pada abu tersebut dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, sehingga abu tersebut bisa menjadi bongkahan berlian yang kemudian dibentuk dan diukir sesuai keinginan keluarga jenazah tersebut. 4. Dijadikan kembang api. Bagi sebagian orang, pemakaman tidak harus selalu digelar dengan kesedihan dan duka. Di Amerika Serikat, sejumlah perusahaan pemakaman membuka jasa untuk mengubah abu jenazah menjadi kembang api. Hal ini bertujuan untuk mengenang orang yang baru saja meninggal dan memberikan semangat kepada mereka yang baru saja ditinggalkan. Bagi mereka, pemakaman ini sekaligus menjadi cara untuk memberikan penghormatan terakhir secara spektakuler kepada orang yang baru saja meninggal. Abu jenazah juga tidak semuanya digunakan loh, melainkan hanya sedikit saja, dan sisanya juga bisa disimpan kembali oleh anggota keluarga. 5.
dijadikan pupuk kompos. Karena semakin banyaknya tingkat kematian di seluruh negara mengakibatkan semakin terbatas pula lahan untuk pemakaman. Dan karena faktor inilah, seorang warga negara Amerika Serikat yang bernama Katrina Spade berinisiatif untuk menjadikan jasad-jasad manusia yang sudah meninggal sebagai pupuk kompos. Spade bahkan sudah membuat bangunan khusus untuk proses pembuatan pupuk kompos dari jenazah manusia ini. Bangunan tersebut pada dasarnya adalah sejenis menara yang bagian dalamnya penuh dengan serpihan kayu untuk membantu proses penguraian mayat menjadi pupuk. Dimulai dengan memasukkan jasad pada timbunan kayu, kemudian dialirkan air dan gula ke dalam timbunan kayu tersebut yang bertujuan agar bakteri pengurai bisa bekerja secara optimal dan sempurna selama proses penguraian. Setelah beberapa bulan, jasad tersebut sudah tampak berubah wujud menjadi tumpukan tanah dan siap digunakan sebagai pupuk tanaman. Dan jika keluarga bersedia, mereka boleh membawa pulang pupuk ini untuk mereka gunakan sendiri. Spade dan rekan-rekannya juga telah melakukan uji coba hal ini terhadap bangkai-bangkai hewan dan mereka tidak menemukan adanya kendala selama proses uji coba ini. Dan tidak main-main loh sobat, ide gila dan ekstrim ini juga telah disetujui oleh negaranya yaitu Amerika Serikat dan akan mulai dibuka untuk umum pada tahun 2023 di Seattle, Amerika Serikat. Waduh, kebayang nggak gimana angkernya pohon-pohon yang tumbuh dengan pupuk jasad ini? Pasti serem banget ya kalau tiba-tiba ternyata yang punya jasadnya itu nongol di pohon itu. Minci jadi merinding nih sobat. Nah, gimana sobat? Berniat untuk mencoba salah satunya nggak? Komen di bawah ya. Oke, sampai di sini dulu ya informasinya. Semoga bermanfaat dan kita ketemu lagi di next video. Bye-bye!